Mengingat sudah lebih 1 pekan KKB menyingkir ke perbukitan, saat ini mereka pasti sudah kekurangan bahan makanan. 3 perkampungan yang selama ini menjadi basis pasokan bahan makanan KKB, sudah steril dan dilokalisir aparat gabungan TNI Polri. 2 tim penembak jitu, termasuk tim yang saya pimpin, bertugas untuk memantau dan mengawasi jalan tikus yang menghubungkan perkampungan dengan perbukitan yang diduga sebagai tempat persembunyian KKB. Walau aktivitas warga sudah berjalan normal dan keamanan sudah kondusif, namun bagi saya, itu hanya terlihat di permukaan saja. Beberapa orang dari warga setempat adalah mata-mata KKB. Mereka secara rutin memantau pergerakan aparat keamanan dan melaporkannya kepada KKB. Hari ini, 2 orang komandan setingkat peleton, dan 2 komandan tim khusus termasuk saya, mengadakan rapat koordinasi tertutup. Sesuai hasil rapat, mengingat situasi sudah kondusif, besok pukul 10.00, 16 orang prajurit yang diperbantukan untuk pengamanan, kembali ke pos induk. Hanya ada 4 personil organik yang tinggal di pos penjagaan. Pukul 8:30 keesokan harinya, sebelum berangkat pulang, kami melaksanakan 1 upacara militer. Beberapa warga setempat juga terlihat hadir di sekitar pos penjagaan untuk menyaksikan upacara. Setelah bersalaman dengan 4 prajurit yang akan tinggal di tempat, serta dengan beberapa warga masyarakat, kami pun berangkat dengan menggunakan kendaraan truk yang ditutupi terpal. Setelah bergerak sekitar 10 km meninggalkan perkampungan, kami berhenti. 16 prajurit, termasuk saya, keluar dari dalam truk dan berlari cepat memasuki rimbunan semak-semak. Kemudian kami bergerak berputar arah menuju perbukitan, ke titik lokasi di mana KKB akan turun menuju perkampungan. Sementara kendaraan truk tetap melanjutkan perjalanan menuju kota kabupaten. Pukul 13:15, tim saya sudah berada di titik yang paling mungkin akan dilalui KKB. Sebuah jalan yang terbengkalai pembangunannya karena diganggu KKB. 2 buah alat berat yang rusak karena dibakar KKB, teronggok berkarat di pinggir jalan. Lokasi ini sering terlihat digunakan KKB sebagai tempat latihan militer. Pukul 15.00, seluruh tim sudah berada pada posisi masing-masing. Saya yakin, saat ini, mata-mata KKB sudah menginformasikan berita kembalinya 16 prajurit gabungan ke ibu kota kabupaten. KKB juga sudah bersiap untuk turun gunung, untuk mendapatkan bahan makanan dan logistik lainnya. Pukul 5:30 pagi, saya membagi posisi pengintaian. 2 personil berada 50 meter di sebelah kanan onggokan alat berat yang rusak. 2 personil lainnya berada di sebelah kiri. Sementara saya dan 1 orang rekan mengambil posisi di atas perbukitan yang menghadap ke onggokan alat berat. Tidak menunggu lama, pukul 7:40, 4 orang anggota KKB dengan senjata lengkap, berjalan dengan gagahnya menuju tempat di mana kami menunggu mereka. Dari teleskop, jelas terlihat, ke-4 orang tersebut sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO pihak keamanan. Saat tiba sekitar 20 meter sebelum monggokan alat berat, saya mengeksekusi salah satu dari mereka. Tiga orang lainnya berlari dan berlindung ke sisi onggokan alat berat. Detik berikutnya, terdengar beberapa tembakan lain yang berasal dari rekan saya yang sudah menunggu di sisi kiri kanan onggokan alat berat.
Saya juga mendengar beberapa suara tembakan lagi dari arah posisi tim yang lain. Pukul 15:30, kami kembali berkumpul di suatu titik penjemputan, sekitar 20 km dari perkampungan atau TKP.